Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang saya sayangi, saya banggakan anak-anakku peserta pesantren Ramadan serta para pemirsa pesantren Ramadan yang dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan rahmatnya, hidayahnya, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga sampai saat ini, sampai hari ini kita masih diizinkan untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan pesantren Ramadan. Dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, ucapan sholawat dan salam ini kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anak, perintah Allah seperti yang saya bacakan di awal tadi, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ini adalah perintah khusus, yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Allah tidak memanggil ya ayyuhan nas, hai manusia, tapi yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Allah juga tidak memanggil hai orang-orang Islam, tidak, tapi Allah memanggilnya hai orang-orang yang beriman. Kenapa hanya orang-orang yang beriman yang dipanggil oleh Allah? Karena Allah tahu persis banyak orang Islam yang tidak beriman, makanya yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Sebagaimana analoginya, jika di depan rumah kita ada dua orang pedagang, yang satu penjual pepaya, yang satu penjual mangga. Kemudian kita panggil, Pak, pepaya. Maka siapa yang merasa penjual pepaya, mereka akan menoleh. Begitu juga ketika Allah memanggil, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Maka siapa saja yang merasa beriman, dia akan merasa dipanggil oleh Allah dan akan melaksanakan perintah Allah. Ingat, Allah memanggil pertama, yaitu dipanggil pada saat ibadah haji dan umroh. Yang kedua, Allah memanggil saat sholat fardu. Yang ketiga, Allah memanggil saat puasa bulan Ramadan. Dan yang keempat, Allah memanggil saat akhir di usia kita. Anak-anak, jika kita panggil pepaya, pedagang pepaya kita panggil Pak pepaya, dia merasa menjual pepaya kemudian tidak menoleh, maka kita mengatakan, oh penjual pepaya yang tuli. Begitu juga jika ada orang yang sudah Islam, beriman, merasa dirinya beriman, dipanggil untuk berpuasa kepada Allah, kemudian dia tidak melaksanakan puasa, barangkali dia adalah orang Islam yang tuli. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam sangat mencintai orang-orang yang kuat berpuasa, kuat melaksanakan salat, kuat menjalankan syariatnya Allah. Itu lebih dicintai oleh Allah daripada orang-orang yang lemah. Berpuasa adalah proses membersihkan diri, proses membersihkan hati, agar kita menjadi manusia yang melindungi, manusia yang bertakwa. Anak-anakku, di dalam tanah pernah terjadi dialog
Mereka adalah dua bersaudara, yaitu batu bara dan intan. Batu bara mengeluh kepada saudaranya, "Wahai saudaraku intan, enak menjikamu. Enak Allah menjadikan kamu sebagai intan. Tubuhmu gemerlap, bagus sekali, hargamu sangat mahal. Sebutir kamu kecil bisa membeliku bertruk-truk. Enak ya kamu, intan diciptakan Allah." Intan mengatakan kepada saudaranya, "Wahai saudaraku batu bara, jangan kau berkatakan begitu. Aku ini dulunya itu seperti kamu. Aku dulunya juga batu bara. Karena aku berproses di dalam tanah ini ribuan tahun, maka aku sekarang menjadi intan. Kelak engkau juga begitu, jika engkau sudah berproses berpuluhan tahun, mengalami pengalaman yang sangat pedih, perih, pengalaman yang sangat berat di dalam tanah ini, maka engkau juga akan berproses menjadi intan seperti aku." Tahukah kalian anak-anak, batu bara dan intan adalah dua bersaudara. Mereka bersama-sama berasal dari karbon. Yang kandungannya HO2 lebih banyak, maka dia menjadi batu bara. Yang sudah tidak mengandung HO2, dia akan menjadi intan. Dan sebutir intan harganya sangat mahal dibandingkan dengan batu bara. Demikian juga berpuasa. Berpuasa itu menjadikan kita berproses sangat berat. Itulah proses yang harus kita lalui agar kita kelak menjadi intan yang gemerlap di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa itu masuk dalam rukun iman apa rukun Islam? Arkanul iman apa arkanul Islam? Ayo. Rukun iman ada berapa? Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri khairi wa syarri. Iman itu engkau percaya kepada Allah, malaikatihi kepada kitab-kitab, percaya kepada malaikat Allah, wa kutubihi percaya kepada kitab-kitab Allah, wa rusulihi percaya kepada rasul-rasul Allah, wal yaumil akhir dan percaya pada hari akhir, serta percaya kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Berarti puasa termasuk rukun Islam. Ada rukun iman, ada rukun Islam. Arkanul iman, bukan arkanul eman loh ya. Kalau arkanul eman itu wal pelitu, wal bagilu, ya, pelit, bagil, wakikiru. Nah, itu arkanul iman. Jadi puasa termasuk rukun Islam. Rukun Islam yaitu jidat, rolat, lukat, patso, moji. Jidat siji syahadat, rolat loro sholat, lukat telu zakat, patso papat poso, moji limo kaji, 5 haji jika mampu. Demikian anak-anak. Jadi anak-anak semua berada dalam satu rangkaian, ya. Semua ibadah diterima dengan satu syarat. Kita harus melaksanakan sholat 5 waktu, puasa, kemudian sedekah, kemudian semua perbuatan baik itu diterima oleh Allah jika syaratnya melaksanakan sholat 5 waktu. Sholat akan diterima oleh Allah, syaratnya harus menunaikan zakat, yaitu zakat mal. Kalau zakat fitrah di dalam bulan Ramadan, kalau zakat mal dilaksanakan setiap tahun sekali dan tidak harus di bulan Ramadan. Ya, jadi betapa pentingnya sholat. Jadi
Yang dihisab oleh Allah pertama kali adalah sholat. Jika sholatnya baik, seluruh amal dianggap baik. Jika sholatnya tidak baik, maka seluruh amalnya dianggap tidak baik. Maka ayo jangan pernah meninggalkan sholat. Eman temen, wong bagus ora sembayang. Eman temen, wong bagus ora sembayang. Ise bagus endi, Nabi Yusuf ya sembayang. Ise bagus endi, Nabi Yusuf ya sembayang. Nabi Yusuf aja yang tampan masih mau sholat. Kemudian dia mengatakan, Pak, saya jelek, gak usah sholat ya. Gak ada anak yang jelek. Tidak ada orang jelek, yang ada hanyalah orang yang tidak bisa merias diri. Tidak ada anak bodoh, yang ada adalah anak yang tidak mau belajar. Tidak ada sakit hati, yang ada hanyalah cinta yang dilukai. Jadi anak-anak, sholat, ayo sholat jangan pernah ditinggal, ya. Jadi anak-anak, mari saling mengingatkan sholat. Sesama teman saling mengingatkan sholat. Sebelum bertanya pada temannya, kamu sudah mengupload pelajaran? Sudah mengupload tugas? Tanyakan dulu. Sudah sholat guys? Nah, sesama teman saling mengingatkan sholat. Jangan hanya mengingatkan coklat. Biasanya anak perempuan yang suka minta coklat. Nanti ulang tahunku kasih coklat ya. Anak laki-laki, jika ada anak perempuan yang meminta coklat, jawab begini, janganlah meminta coklat. Kita ini kan hanya sahabat. Tunggu sampai aku jadi orang hebat. Jangankan coklat, uang berlipat-lipat dan emas berkarat-karat akan kau dapat, asal kau cantik memikat. Sebetulnya aku ingin memberikan kamu seperangkat alat sholat, agar kita bisa bahagia dunia dan akhirat. Jadi anak-anak, saling mengingatkan sholat. Baiklah, sebelum pesantren Ramadan ini kita akhiri, tausiah ini kita akhiri, mari bersama-sama kita bernyanyi agar kita bangkit kecintaan kita untuk membaca sholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mergo do kurang sholawat, ing akhire uripe ora nikmat, gampang kepucuk maksiat, uripe dadi tersesat. Sing tak jaluk ning muridku, ayo podo ngakehno sholawatmu, supaya tentrem atimu, ben slamet donya akhiratmu. Sholawat, ayo sholawat, Gusti Allah wae sholawat. Sholawat, ayo sholawat, wong malaikat wae sholawat. Sapa gelem ngakehno sholawat, besok bakal ento syafaat. Selamat donya, selamat akhirat. Demikian anak-anak, tausiah kali ini. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan.
Sampai jumpa lagi di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.